Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabbinya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Hidup ini adalah perjalanan panjang yang tidak selalu kita pahami arah dan tujuannya. Ada banyak hal yang kita rencanakan, tetapi tidak semuanya berjalan sesuai keinginan. Ada doa yang langsung Allah kabulkan, ada pula yang harus menunggu, dan ada yang Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik tanpa kita sadari. Dalam perjalanan itulah, kita sering lupa bahwa setiap langkah membawa pesan. Allah tidak pernah memberi sesuatu tanpa hikmah. Tidak ada kejadian yang sia-sia. Tidak ada luka yang tidak membawa pelajaran. Tidak ada air mata yang tidak dihitung sebagai pahala jika dijalani dengan sabar. Namun sayangnya, manusia lebih sering memperhatikan apa yang hilang daripada apa yang masih ia punya. Kita lebih sering melihat kekurangan daripada nikmat yang melimpah. Kita lebih sering mendengar bisikan hawa nafsu daripada suara lembut hidayah yang mengetuk hati kita setiap hari. Di balik semua itu, ada kasih sayang Allah yang tidak bisa kita ukur. Ada rahmat yang tidak terlihat tetapi selalu menyelimuti. Ada penjagaan yang tidak disadari tetapi selalu bekerja untuk menyelamatkan kita dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Pembuka ini mengajak kita untuk berhenti sejenak, menepi dari hiruk-pikuk dunia yang melelahkan, menenangkan hati dari ambisi yang memburu dan kecemasan yang menyesakkan. Mari kita melihat hidup ini dengan sudut pandang seorang hamba, bukan penguasa. Sebab kita bukan pengatur hidup, kita hanyalah penempuh takdir. Hidup ini memang tidak mudah. Ada saat-saat di mana kita merasa sendirian. Ada masa di mana semua terasa berat. Ada titik di mana kita hampir menyerah. Tetapi ketahuilah, setiap detik kesabaranmu, setiap helaan napasmu yang penuh kesedihan, semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada sedikit pun yang luput dari perhatiannya. Allah lebih dekat daripada yang kita bayangkan. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, pintunya tidak pernah tertutup. Tidak peduli seberapa besar dosa kita, rahmatnya jauh lebih besar. Tidak peduli seberapa lemah hati kita, Allah selalu siap menguatkan. Yang perlu kita lakukan hanyalah kembali. Segala apa yang kita miliki saat ini, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Ada yang diberikan tanpa kita minta, ada yang Allah tahan agar kita belajar, dan ada yang harus kita perjuangkan agar hati kita semakin matang. Semua berjalan sesuai kasih sayangnya, bukan kebenciannya. Dengan niat yang benar, dengan hati yang lembut, dan dengan kesadaran bahwa hidup ini penuh pelajaran, mari memasuki perjalanan batin ini. Sebuah perjalanan untuk memahami, merenungi, dan memperbaiki diri. Sebuah perjalanan agar kita semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh. Semoga hati kita terbuka pada setiap pesan yang Allah kirimkan melalui hidup ini. Semoga langkah kita semakin mantap menuju keridaan-Nya, dan semoga video ini menjadi pengingat lembut bahwa apapun yang Allah berikan, selalu ada kebaikan di baliknya, meskipun kita belum mampu melihatnya hari ini. Kesadaran pertama, hidup ini bukan di bawah kendalimu sepenuhnya. Dalam hidup ini, manusia seringkali merasa ingin menggenggam semuanya. Kita ingin mengatur jalan hidup dari awal sampai akhir, seolah dunia ini tunduk sepenuhnya pada rencana kita. Namun pada kenyataannya, hidup tidak pernah berada sepenuhnya di bawah kendali manusia. Ada masa-masa ketika kita ingin berlari, tetapi kaki seperti tertahan. Ada waktu-waktu ketika kita ingin berhenti, tetapi keadaan memaksa untuk terus melangkah. Disinilah manusia diuji untuk memahami bahwa ia tidak memiliki kendali mutlak atas hidup yang dijalaninya. Ketika seseorang menyadari keterbatasannya, ia mulai melihat betapa luasnya kekuasaan Allah dan betapa kecilnya rencana manusia.
Kita tidak bisa memilih dari keluarga mana kita lahir, bagaimana perjalanan awal kehidupan kita, apa ujian yang menghampiri kita, dan kapan sesuatu berubah tanpa permisi. Semua itu bagian dari takdir yang Allah tuliskan dengan ketelitian sempurna jauh sebelum kita ada. Kesadaran inilah yang menjadi pondasi untuk membangun kehidupan yang penuh tawakal dan kebijaksanaan. Namun meskipun hidup ini tidak bisa kita ubah sepenuhnya, ada satu hal yang selalu Allah berikan kepada manusia, pilihan. Pilihan untuk merespon setiap kejadian. Pilihan untuk mengambil jalan yang Allah ridai atau jalan yang hanya menuruti hawa nafsu. Pilihan untuk bangkit ketika jatuh atau tenggelam dalam keterpurukan. Pilihan inilah yang akan menentukan arah hidup, meskipun skenario besar hidup sudah Allah tentukan dengan hikmah yang sempurna. Setiap manusia diberikan kemampuan untuk memilih jalan kebaikan. Bahkan ketika hidup terasa berat dan arah seolah tidak jelas, Allah tidak pernah mencabut kebebasan kita untuk memilih taat atau tidak. Itulah sebabnya manusia tetap bertanggung jawab atas amalnya. Takdir bukanlah alasan untuk menyerah, tapi pemahaman bahwa dalam ketidakpastian hidup terdapat ruang bagi manusia untuk mendapatkan pahala, menguatkan iman, dan menumbuhkan kedewasaan rohani. Banyak orang gagal memahami konsep ini. Mereka ingin mengubah hidup secara total, menghapus masa lalu, menghilangkan luka, mengganti ketetapan, dan memulai hidup baru tanpa beban. Tapi hidup tidak berjalan seperti itu. Yang bisa kita lakukan hanyalah merubah diri, bukan mengubah takdir. Kita bisa memperbaiki niat, memperbaiki karakter, memperbaiki amal, dan memperbaiki arah langkah. Semua itu tidak akan menghapus ujian, tetapi akan membuat kita lebih kuat dalam menjalaninya. Terkadang kita bertanya, mengapa hidup terasa berat? Mengapa masalah datang tanpa henti? Padahal dalam setiap kesulitan tersebut, Allah sedang membantu kita membuat pilihan. Pilihan untuk bersabar atau menyerah. Pilihan untuk tetap menjaga iman atau hanyut dalam putus asa. Pilihan untuk kembali kepadanya atau menjauh semakin jauh. Hidup memang tidak bisa diubah sepenuhnya, tapi iman bisa membuat bagian yang tersisa menjadi lebih bermakna. Allah tidak meminta manusia untuk mengendalikan seluruh hidupnya. Allah hanya meminta manusia untuk memilih yang benar di setiap langkah. Kebaikan demi kebaikan, sekecil apapun, akan membentuk jalan yang berbeda, jalan yang lebih Allah berkahi. Karena pada akhirnya, arah hidup kita bukan ditentukan oleh perubahan besar yang tiba-tiba, tetapi oleh pilihan kecil yang kita ambil setiap hari. Hidup ini adalah gabungan antara takdir yang tidak bisa kita ubah dan pilihan yang selalu bisa kita usahakan. Ketika manusia memahami dua hal ini, hatinya akan menjadi lebih tenang. Ia tidak akan terobsesi menguasai segala sesuatu. Ia akan berhenti menyalahkan masa lalu. Ia akan berhenti membenci keadaan. Ia mulai menerima bahwa Allah Maha Mengatur dan dirinya hanya dituntut untuk berusaha sebaik mungkin. Dan dari sinilah perjalanan spiritual manusia dimulai. Dari momen ketika ia sadar bahwa hidup ini bukan tentang memiliki kendali penuh, tetapi tentang memiliki hati yang tunduk, sabar, dan mau memilih jalan Allah. Inilah titik awal perubahan yang sejati. Perubahan yang bukan memaksa hidup tunduk kepada kita, tetapi membuat diri kita tunduk kepada Allah. Segmen pertama ini menjadi pondasi besar untuk memahami tema keseluruhan, bahwa kita tidak bisa merubah hidup sepenuhnya, tetapi kita punya pilihan, dan pilihan itulah yang akan menentukan sejauh mana kita dekat dengan Allah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan kecil yang kita buat, semua itu akan menjadi jejak menuju surga atau menuju kebinasaan. Maka mulailah dengan kesadaran bahwa kita tidak menguasai hidup, tetapi kita selalu menguasai pilihan. Pilihan yang menguatkan atau melemahkan hati. Dalam hidup, ada pilihan yang tampaknya kecil, namun berdampak besar pada hati. Setiap keputusan yang kita ambil, baik atau buruk, memiliki kekuatan untuk membentuk kondisi batin kita.
Ketika seseorang memilih kebaikan, meskipun sederhana seperti menahan diri dari marah atau jujur dalam perkara kecil, hatinya akan mendapatkan kekuatan dari Allah. Sebaliknya, ketika seseorang memilih untuk mengikuti hawa nafsu, ia membuka celah bagi kelemahan, bagi kegelapan, dan bagi rasa kosong yang semakin membesar dalam dirinya. Allah tidak menilai besar kecilnya tindakan secara kasat mata, tetapi Allah melihat dari mana keputusan itu lahir. Jika pilihan itu lahir dari iman, maka sekecil apapun akan menjadi pahala. Jika pilihan itu lahir dari kelalaian atau kesombongan, maka sebesar apapun pencapaiannya tidak akan berarti di sisi Allah. Maka penting bagi manusia untuk memperhatikan kualitas hatinya ketika membuat keputusan, bukan hanya hasil lahiriah yang terlihat oleh manusia. Ketika kita memilih untuk memperkuat hati, artinya kita memilih untuk tidak menyerah pada keadaan. Kita memilih untuk tetap bertahan meskipun kehidupan berjalan tidak sesuai harapan. Kita memilih untuk menahan amarah meskipun bisa membalas. Kita memilih untuk memaafkan meskipun hati masih sakit. Pilihan-pilihan inilah yang membentuk hati yang lembut, hati yang peka pada hidayah Allah, hati yang mampu merasakan kedekatan dengan Rabb-Nya. Sebaliknya, ada pilihan yang melemahkan hati. Pilihan untuk menuruti bisikan syaitan, pilihan untuk terus menyalahkan takdir, pilihan untuk menunda ibadah, pilihan untuk menikmati dosa kecil yang lama-lama menjadi besar. Hati manusia melemah bukan karena cobaan yang datang, tetapi karena respons yang ia pilih. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya, tetapi manusia sendiri yang melemahkan dirinya dengan keputusan-keputusan buruk yang ia ambil setiap hari. Saat hati mulai lemah, seseorang menjadi mudah goyah. Ia kehilangan kekuatan untuk sabar, kehilangan keteguhan untuk menjaga diri, bahkan kehilangan rasa takut kepada Allah. Inilah bahaya dari sering memilih jalan yang salah. Hati menjadi keras, lalu mati. Padahal kekuatan sejati dalam hidup tidak datang dari banyaknya harta, tingginya jabatan, atau luasnya pengaruh, tapi dari hati yang hidup, hati yang sadar bahwa Allah selalu mengawasi dan membimbing. Islam mengajarkan bahwa hati manusia adalah pusat segala pilihan. Dari sinilah niat lahir, dari sinilah amal bernilai, dan dari sinilah manusia dinilai oleh Allah. Karena itu Rasulullah berulang kali mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga hati. Sebab selama hati masih hidup, manusia akan selalu bisa kembali kepada Allah, meskipun hidupnya berantakan dan masa lalunya penuh dosa. Tidak semua orang mampu mengubah jalan hidupnya dalam sekejap. Tetapi setiap orang bisa mulai dengan mengubah satu pilihan kecil, memilih untuk taat ketika memiliki kesempatan untuk bermaksiat. Memilih untuk mendekat kepada Allah ketika hati mulai gelisah. Memilih untuk menjaga diri ketika dunia mengajak untuk lalai. Inilah pilihan-pilihan yang sedikit demi sedikit bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran spiritual. Banyak manusia ingin hidupnya berubah drastis, ingin tiba-tiba menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih sukses, lebih taat. Tetapi perubahan besar selalu lahir dari pilihan kecil yang konsisten. Jika seseorang memulai dari hal sederhana seperti menjaga salatnya, membaca satu ayat Al-Quran setiap hari, atau menahan lidah dari mengumpat, ia sedang membangun masa depan imannya sedikit demi sedikit. Perubahan sejati tidak pernah lahir dari sesuatu yang instan. Hati yang kuat adalah hati yang yakin bahwa setiap pilihan untuk taat selalu mengundang pertolongan Allah. Bahkan ketika hidup tidak berubah sesuai keinginan, pilihan untuk tetap sabar dan tetap percaya membuat hati semakin kokoh. Inilah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi paling berharga. Kekuatan yang akan menemani seseorang ketika ia sendiri. Kekuatan yang membuatnya tetap berdiri ketika dunia ingin menjatuhkannya. Maka segmen kedua ini mengajarkan bahwa kita memang tidak mampu mengubah hidup sepenuhnya, tetapi kita mampu mengubah isi hati kita melalui pilihan-pilihan kecil dalam hidup. Dan hati yang kuat akan mengarahkan manusia kepada jalan yang lebih Allah berkahi, meskipun hidupnya tetap penuh ujian.
karena pada akhirnya kemenangan ada pada orang-orang yang menjaga hatinya melalui pilihan yang tepat. Hidup tidak bisa dikendalikan, tapi dirimu bisa. Kadang manusia terlalu sibuk berusaha mengendalikan hidup, padahal yang sebenarnya ia butuhkan adalah mengendalikan dirinya sendiri. Kita tidak punya kuasa atas masa depan, atas siapa yang pergi dan siapa yang tetap tinggal, atas ujian yang datang atau rezeki yang tertahan. Tapi kita selalu punya kendali atas sikap kita. Allah tidak akan menanyakan seberapa besar hidup ini mengikuti keinginan kita, tetapi seberapa baik kita mengendalikan diri dalam menghadapi ketetapannya. Setiap hari hidup memberikan kita sesuatu yang tidak kita prediksi. Ada kabar baik yang membuat kita tersenyum, ada kabar buruk yang menekan hati, ada ujian yang datang tanpa permisi, dan ada kesempatan yang muncul tiba-tiba. Namun, di antara semua itu, satu hal yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita menyikapinya. Itulah inti dari kebebasan manusia dalam bingkai takdir. Mengendalikan diri artinya menjaga hati dari prasangka buruk, menjaga lisan dari ucapan yang melukai, menjaga langkah dari jalan yang Allah larang. Orang yang mampu mengendalikan diri akan lebih siap menghadapi hidup apapun bentuknya. Ia tidak bergantung pada keadaan luar untuk bisa bahagia. Ia hanya bergantung pada hubungan hatinya dengan Allah. Sebaliknya, orang yang tidak bisa mengendalikan diri akan terus merasa hidup melawannya. Sedikit masalah menjadi bencana, sedikit cobaan menjadi alasan untuk kecewa, sedikit penundaan menjadi alasan untuk marah. Hidup yang tidak bisa ia kendalikan terasa semakin menyesakan karena ia sendiri tidak pernah belajar mengendalikan hatinya. Islam mengajarkan bahwa manusia tidak dihitung dari hasilnya, tetapi dari usahanya. Tidak dihitung dari seberapa besar perubahan hidupnya, tetapi seberapa besar perubahan dirinya. Sebab terkadang Allah tidak mengubah keadaan seseorang, tetapi Allah mengubah dirinya agar ia mampu menghadapi keadaan tersebut. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang tidak selalu disadari manusia. Ada orang yang hidupnya tidak berubah selama bertahun-tahun, tetapi ia semakin sabar. Ada yang hartanya sedikit, tetapi hatinya lapang. Ada yang ujiannya berat, tetapi jiwanya semakin dekat kepada Allah. Itulah tanda bahwa perubahan diri jauh lebih penting daripada perubahan hidup. Karena yang Allah lihat bukan keberhasilan dunia, tetapi kualitas jiwa. Kesadaran ini membuat manusia berhenti memaksa kehidupan mengikuti keinginannya. Ia mulai memahami bahwa bagian terbaik dari hidup bukanlah ketika semuanya berjalan sesuai rencana, tetapi ketika dirinya mampu tetap teguh meskipun semuanya berantakan. Itulah bukti bahwa ia berhasil mengendalikan dirinya, bukan hidupnya. Sekuat apa seseorang berusaha, ia tidak akan pernah bisa menentukan seluruh jalan hidupnya. Tetapi ia bisa memilih untuk tetap jujur meski dirugikan. Ia bisa memilih untuk tetap sabar meski diuji. Ia bisa memilih untuk tetap bersyukur meski tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Inilah kendali sejati yang Allah titipkan kepada manusia. Manusia hebat bukanlah yang bisa mengendalikan semuanya, tetapi yang mampu mengendalikan dirinya ketika semuanya tidak terkendali. Ia menundukkan hawa nafsunya, meredakan amarahnya, menenangkan pikirannya, dan mengarahkan hatinya untuk kembali kepada Allah. Karena seseorang hanya bisa kuat ketika ia memilih untuk menguatkan dirinya sendiri. Maka segmen ini mengingatkan kita, jangan habiskan hidup untuk mencoba mengontrol hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fokuslah pada diri sendiri. Perbaiki yang bisa diperbaiki, tundukkan yang bisa ditundukkan, dan biarkan Allah mengurus sisanya. Disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Pertemuan antara takdir dan usaha. Banyak yang salah paham tentang takdir dan ikhtiar. Ada yang terlalu pasrah sehingga tidak berusaha sama sekali, seolah hidup sudah digariskan dan ia hanya mengikuti arus. Ada pula yang terlalu memaksa, seolah ia bisa memaksa Allah untuk menuruti rencananya. Dalam Islam, takdir dan usaha bukan dua hal yang bertentangan,
tetapi dua sayap yang membawa manusia terbang menuju tujuan hidup yang Allah ridai. Takdir menentukan batas-batas kehidupan kita. Ia seperti garis besar yang mengatur apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin terjadi. Tetapi di dalam garis besar itu, Allah memberikan ruang yang luas bagi manusia untuk berusaha, memilih, belajar, berubah, dan memperbaiki diri. Usaha manusia mungkin tidak mengubah takdir, tetapi usaha manusia bisa mengubah dirinya sehingga takdir menjadi lebih mudah diterima. Seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah takdir itu sendiri, tetapi kurangnya kesiapan diri untuk menjalaninya. Ketika hati penuh keluhan, tubuh penuh malas, pikiran penuh kesombongan, takdir apapun akan terasa berat. Tapi ketika hati bersih, jiwa ridha dan usaha dilakukan dengan tulus, takdir yang berat sekalipun akan terasa ringan. Usaha adalah bukti bahwa manusia tidak menyerah kepada keadaan. Usaha adalah bagian dari ibadah. Ketika seseorang berusaha mencari rezeki yang halal, ia sedang beribadah. Ketika ia berusaha memperbaiki akhlak, ia sedang beribadah. Ketika ia berusaha menjauhi dosa meski berat, ia sedang beribadah. Inilah salah satu keindahan Islam. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat yang benar akan menjadi amal. Namun usaha tidak menjamin hasil. Hasil adalah kuasa Allah. Ada orang yang berusaha keras tetapi tidak mendapatkan apa yang ia impikan. Ada pula yang mendapatkan kemudahan tanpa banyak usaha. Inilah misteri takdir. Bukan untuk membuat manusia putus asa, tetapi untuk mengingatkan bahwa manusia memiliki batas, sementara Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika usaha dan takdir bertemu dalam hati yang ikhlas, disitulah lahir ketenangan. Manusia tidak lagi merasa tertekan oleh hasil. Ia berusaha semampunya, kemudian menyerahkan hasil kepada Allah. Ia tahu bahwa apapun keputusan Allah pasti lebih baik daripada rencana yang ia susun sendiri. Dan keyakinan itu membuat hatinya lapang. Sebagian orang mengira bahwa hidup mereka tidak berubah karena Allah belum memberi takdir yang baik. Padahal, seringkali perubahan tidak terjadi karena usaha yang dilakukan masih setengah hati. Doa masih dilakukan sambil lalai, ikhtiar masih dilakukan sambil malas, dan kesalahan masih terus dilakukan tanpa rasa bersalah. Orang seperti ini bukan terhalang oleh takdir, tetapi oleh dirinya sendiri. Di sisi lain ada orang yang tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ia menjadi lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat dengan Allah, dan lebih paham akan makna hidup. Ketika seseorang meraih kedewasaan spiritual seperti ini, maka ia telah mencapai kemenangan batin yang jauh lebih berharga daripada keberhasilan dunia. Pada akhirnya, usaha manusia adalah bentuk penghambaannya kepada Allah. Ia berusaha karena ingin taat, bukan karena ingin memaksa hasil. Ia bekerja karena itu perintah Allah, bukan karena ingin dipuji. Ia berdoa karena ia hamba, bukan karena ia ingin mengatur Rabb-Nya. Inilah pemahaman yang membuat hati tenang, meskipun takdir tidak sejalan dengan apa yang ia harapkan. Segmen ini mengingatkan bahwa hidup adalah perpaduan antara takdir dan pilihan. Kita tidak bisa mengubah takdir yang sudah Allah tetapkan, namun kita bisa mengubah cara kita berusaha, cara kita bersabar, dan cara kita menerima ketetapan Allah. Dan di sanalah letak keberkahan yang sebenarnya. Pilihan untuk berubah atau tetap sama. Setiap manusia memiliki potensi untuk berubah. Allah menciptakan manusia dengan kemampuan untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Namun perubahan adalah pilihan. Tidak semua orang bersedia berubah, meskipun Allah telah memberi berbagai tanda. Tidak semua orang mau meninggalkan kebiasaan buruk, meskipun ia tahu itu membawanya kepada kehancuran, dan tidak semua orang mau mengambil langkah kecil menuju kebaikan, meskipun hatinya sering mengingatkan. Perubahan bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba. Ia adalah proses panjang yang dimulai dari niat dan pilihan. Seseorang bisa memilih untuk berubah hari ini, meskipun hidupnya belum berubah. Ia bisa memilih untuk memperbaiki satu kebiasaan kecil, meskipun masalah besar masih mengelilinginya.
Dalam Islam, Allah menghargai usaha kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Kesalahan banyak orang adalah menunggu keadaan berubah dulu, baru ingin memperbaiki diri. Mereka ingin hidup menjadi lebih mudah dulu sebelum memperbaiki ibadah. Mereka ingin rezeki lancar dulu sebelum bersyukur. Mereka ingin hati tenang dulu sebelum berzikir. Padahal ketenangan, keberkahan, dan kemudahan justru lahir dari pilihan untuk berubah. Ada pula orang yang ingin berubah, tetapi menunda dengan berbagai alasan. Nanti saja ketika sudah tua, katanya. Nanti ketika sudah tidak sibuk, katanya lagi. Padahal tidak ada jaminan usia, tidak ada jaminan kesempatan, dan tidak ada jaminan bahwa hatinya nanti masih mudah menerima hidayah. Penundaan adalah salah satu tipu daya yang paling halus dalam kehidupan manusia. Perubahan juga butuh keberanian, terutama keberanian untuk meninggalkan zona nyaman. Orang yang terbiasa dengan dosa kecil akan merasa berat meninggalkannya. Orang yang terbiasa dengan kehidupan yang lalai akan merasa keras hati ketika mencoba mendekat kepada Allah. Tetapi setiap langkah keberanian menuju kebaikan akan diberi kekuatan oleh Allah. Allah tidak akan membiarkan hambanya berjalan sendirian ketika ia memilih jalan hidayah. Ada perubahan yang terlihat oleh manusia, seperti penampilan, cara berbicara, atau cara bersikap. Namun ada perubahan yang hanya Allah yang tahu, seperti niat yang lebih bersih, hati yang lebih lembut, atau kesungguhan dalam bermujahadah. Dan perubahan yang tidak terlihat inilah yang paling berharga, karena ia yang menentukan kualitas iman seseorang. Seseorang mungkin tidak bisa mengubah hidupnya dalam sehari. Ia mungkin tidak bisa menghapus semua dosanya dalam sekejap. Tetapi, ia bisa memulai dari satu pilihan, memilih ketaatan, memilih untuk meninggalkan maksiat meski berat, memilih untuk memperbaiki salat meski masih sering lalai, memilih untuk melangkah meski terasa lemah. Setiap pilihan kecil ini akan menyusun perubahan besar pada waktunya. Jangan pernah meremehkan perubahan kecil, karena kehidupan ini dibangun dari langkah-langkah kecil yang diulang setiap hari. Manusia yang gagal berubah bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak memulai dari langkah sederhana yang bisa ia lakukan. Dan manusia yang berhasil berubah bukan karena ia luar biasa, tetapi karena ia konsisten memilih jalan yang benar. Allah tidak menilai seberapa cepat seseorang berubah, tetapi seberapa tulus ia berusaha. Ada yang berubah cepat, ada yang lambat, ada yang jatuh berkali-kali tapi tetap bangkit. Ada yang berperang dengan hawa nafsu seumur hidup tetapi tidak pernah menyerah. Inilah manusia yang lebih dicintai Allah, bukan karena ia tidak pernah salah, tetapi karena ia tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Segmen ini mengingatkan bahwa perubahan adalah pilihan yang selalu terbuka selama hati masih hidup, dan pilihan untuk berubah adalah salah satu cara paling nyata untuk mendekat kepada Allah. Tidak ada perubahan yang terlalu kecil jika dilakukan dengan iman, dan tidak ada perjalanan menuju kebaikan yang sia-sia jika dilakukan dengan tekad yang benar. Pilihan di antara kelapangan dan kesulitan. Hidup selalu berjalan di antara dua keadaan, kelapangan dan kesulitan. Keduanya adalah ujian meskipun bentuknya berbeda. Ketika Allah memberikan kelapangan, manusia diuji dengan rasa syukur. Ketika Allah memberikan kesulitan, manusia diuji dengan kesabaran. Kelapangan bisa menipu hati, sementara kesulitan bisa memperbaiki iman. Dan dalam kedua keadaan ini, manusia selalu punya pilihan untuk mengambil sikap. Dalam kelapangan, manusia sering lupa bahwa semua itu adalah titipan. Rezeki yang mudah, kesehatan yang kuat, hubungan yang baik, kesempatan yang terbuka, semua itu bisa membuat manusia lalai jika ia tidak berhati-hati. Ia merasa bahwa dirinya mampu karena usahanya sendiri. Ia merasa bahwa keberhasilan adalah hasil kerja kerasnya semata. Ia lupa bahwa semua itu bisa hilang kapan saja jika Allah menghendaki. Namun kelapangan tidak harus membuat manusia lalai. Ia bisa memilih untuk tetap rendah hati, tetap bersyukur, tetap berbagi, dan tetap menjaga ibadah.
Disinilah nilai seorang hamba diuji. Apakah ia tetap ingat kepada Allah ketika hidupnya baik-baik saja? Karena kebanyakan manusia baru ingat kepada Allah ketika hidupnya susah. Padahal mengingat Allah dalam kelapangan jauh lebih berat dan jauh lebih mulia. Sementara dalam kesulitan, manusia diuji dalam bentuk yang berbeda. Kesulitan mengajarkan rasa butuh. Ia membuat manusia sadar bahwa ia bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Kesulitan menghapus kesombongan, meruntuhkan rasa cukup, dan membuka mata hati. Tetapi kesulitan juga bisa membuat manusia putus asa jika ia tidak berhenti mengeluh. Ia bisa memilih untuk melihat ujian sebagai rahmat atau sebagai hukuman. Pilihan inilah yang akan menentukan arah hidup seseorang ketika menghadapi kesulitan. Jika ia memilih untuk bersabar, hatinya akan tenang. Jika ia memilih untuk bersangka baik, Allah akan membuka jalan. Jika ia memilih untuk tetap yakin kepada Allah, maka kesulitan yang berat pun akan menjadi pelajaran besar yang mengubah hidupnya. Tetapi jika ia memilih untuk marah, kecewa, dan curiga kepada takdir, maka kesulitan yang kecil pun akan menjadi beban yang menghancurkan hidup. Kesulitan bukan tanda bahwa Allah tidak sayang. Justru kesulitan seringkali menjadi jalan bagi seseorang untuk kembali kepada Allah. Banyak manusia tidak akan berubah kecuali setelah diuji. Banyak manusia tidak akan sadar kecuali setelah dipaksa oleh keadaan. Dan banyak manusia tidak akan merasakan kedekatan dengan Allah kecuali setelah melalui masa-masa yang menekan hati. Namun pilihan selalu ada. Seseorang bisa memilih untuk tetap taat meski hidupnya berat. Ia bisa memilih untuk tetap menjaga salat meski hatinya tidak tenang. Ia bisa memilih untuk tetap berzikir meski pikirannya kacau. Ia bisa memilih untuk tetap berusaha meski tidak melihat hasilnya. Inilah pilihan-pilihan yang akan membentuk keteguhan iman seseorang. Ketika manusia mampu memilih sikap yang benar dalam kelapangan dan kesulitan, ia akan menjadi pribadi yang matang secara spiritual. Ia tidak goyah ketika diuji dan tidak sombong ketika diberi nikmat. Ia tahu bahwa hidup ini akan berganti-ganti antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia siap untuk keduanya karena ia telah belajar mempercayai Allah dalam setiap keadaan. Dan pada akhirnya, kesulitan dan kelapangan hanyalah kondisi luar. Yang menentukan baik tidaknya hidup adalah respon kita. Kelapangan tidak selalu membuat hidup bahagia, dan kesulitan tidak selalu membuat hidup sengsara. Keduanya bisa menjadi jalan menuju Allah jika kita memilih sikap yang tepat. Maka segmen ini mengajarkan bahwa hidup tidak akan selalu sesuai harapan, baik dalam nikmat maupun ujian. Tetapi selama kita memilih sikap yang benar, kita akan tetap mendapatkan ketenangan. Karena kebahagiaan bukan berasal dari keadaan hidup, tetapi dari bagaimana hati kita memilih untuk meresponsnya. Pilihan antara hawa nafsu dan hakikat hidup. Dalam diri setiap manusia ada dua panggilan, panggilan kebaikan dan panggilan hawa nafsu. Setiap hari, manusia dihadapkan pada pilihan antara keduanya. Hawa nafsu menawarkan kelezatan instan, kesenangan cepat, dan kepuasan sesaat. Sementara kebaikan menawarkan ketenangan jangka panjang, kedewasaan hati, dan pahala yang kekal. Pilihan antara keduanya menentukan kualitas hidup seseorang di dunia dan akhirat. Hawa nafsu tidak selalu berupa dosa besar. Kadang ia hadir dalam bentuk keinginan kecil yang terus diikuti sampai perlahan menjauhkan seseorang dari Allah. Hawa nafsu membuat manusia malas beribadah, malas belajar, malas berusaha, suka menunda, dan merasa cukup dengan hidup yang biasa-biasa saja. Ia membuat hati kehilangan arah tanpa disadari. Sementara jalan kebaikan sering tampak berat, karena menuntut pengorbanan. Butuh melawan diri sendiri untuk bangun salat malam. Butuh menahan ego untuk memaafkan. Butuh kekuatan untuk meninggalkan dosa. Dan butuh kedewasaan untuk menghadapi hidup dengan iman, bukan dengan emosi. Tetapi setiap pengorbanan di jalan kebaikan akan diganti Allah dengan kekuatan dan ketenangan.
Hawa nafsu selalu mengajak manusia untuk hidup tanpa arah. Ia membuat manusia sibuk mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat. Ia mengajak manusia menikmati apapun yang membuat hati nyaman, meskipun itu melanggar perintah Allah. Tetapi kebaikan mengingatkan bahwa dunia hanya sementara. Hawa nafsu membuat dunia tampak abadi, sementara kebaikan mengingatkan bahwa dunia hanyalah titipan. Setiap kali manusia memilih mengikuti hawa nafsu, ia menguatkan sisi gelap dalam dirinya. Dan setiap kali ia memilih kebaikan, ia menguatkan sisi cahaya yang Allah tanamkan dalam hatinya. Inilah pertempuran batin yang berlangsung sepanjang hidup. Tidak ada manusia yang terbebas darinya. Yang membedakan hanyalah siapa yang lebih banyak dipilih. Pilihan untuk menahan diri dari hawa nafsu adalah bukti bahwa seseorang ingin Allah meridainya. Ia tahu dunia hanya sementara dan ia tidak ingin menghabiskan hidup untuk sesuatu yang akan hilang. Ia tahu bahwa kenikmatan sejati bukan datang dari pemuasan hawa nafsu, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Inilah pilihan yang tidak mudah, tetapi paling mulia. Allah mengingatkan manusia bahwa hawa nafsu adalah musuh yang harus dikendalikan, bukan diikuti. Jika hawa nafsu dibiarkan memimpin hidup, manusia akan semakin jauh dari fitrah dan semakin dekat kepada kerusakan. Dan ketika hawa nafsu dibiarkan mendominasi, ia akan menutup pintu-pintu kebaikan, sampai hati seseorang menjadi keras dan sulit menerima nasihat. Sebaliknya, orang yang memilih kebaikan akan menemukan hakikat hidup yang sebenarnya. Ia akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Ia akan merasakan cahaya dalam hatinya. Ia akan merasakan bahwa hidup ini adalah perjalanan pulang, bukan perlombaan dunia. Dan ia akan menyadari bahwa setiap pilihan untuk taat adalah langkah menuju Allah. Mengendalikan hawa nafsu bukan berarti mematikan keinginan manusia. Bukan pula berarti manusia harus hidup tanpa kenikmatan. Islam tidak melarang kenikmatan yang halal. Yang dilarang adalah kenikmatan yang membawa manusia kepada kelalaian. Mengendalikan nafsu berarti mengarahkan keinginan ke jalan yang benar sesuai dengan petunjuk Allah. Segmen ini mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengubah hidup sepenuhnya, tetapi kita selalu bisa memilih siapa yang memimpin hati kita, hawa nafsu atau iman. Dan pilihan inilah yang akan menentukan masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pilihan untuk tetap di jalan Allah. Jalan Allah adalah jalan yang lurus, tetapi tidak semua orang mampu bertahan di atasnya. Ada banyak godaan yang membuat manusia tergelincir. Dunia menawarkan kemewahan yang memikat, syaitan menawarkan bisikan yang menipu, dan hawa nafsu menawarkan kesenangan yang memabukkan. Namun selalu ada orang-orang yang memilih tetap teguh meskipun berat, dan pilihan inilah yang membuat mereka mulia di sisi Allah. Menjaga diri di jalan Allah bukan perkara sekali pilih. Ia membutuhkan konsistensi setiap hari. Hati manusia lemah dan mudah berubah. Hari ini ia semangat, besok ia lalai. Hari ini ia menangis ketika mendengar ayat Al-Quran, besok hatinya kembali keras. Karena itu Allah memerintahkan manusia untuk terus menjaga iman. Iman naik turun, tetapi pilihan untuk tetap bertahan harus tetap ada. Orang yang memilih jalan Allah akan diuji, bukan karena Allah tidak sayang, tetapi karena Allah ingin melihat apakah pilihannya sungguh-sungguh. Allah ingin membersihkan hatinya dari sifat buruk. Allah ingin menjadikannya lebih matang. Allah ingin mengangkat derajatnya. Ujian adalah tanda cinta, bukan tanda penolakan. Ada orang yang meninggalkan jalan Allah bukan karena ia tidak tahu, tetapi karena ia tidak kuat menahan godaan. Ia tahu mana yang benar, tetapi ia memilih mana yang mudah. Ia tahu mana yang halal, tetapi ia memilih yang cepat. Ia tahu mana yang membawa surga, tetapi ia memilih yang membuat nafsu tenang. Dan akhirnya, ia kehilangan kedamaian di hatinya. Tetap di jalan Allah membutuhkan kekuatan hati. Bukan kekuatan fisik atau materi, tetapi kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Kekuatan untuk menahan diri. Kekuatan untuk menundukkan ego. Kekuatan untuk terus kembali kepada Allah meskipun sering jatuh.
Inilah kekuatan yang hanya Allah berikan kepada hamba yang Ia cintai. Orang yang memilih jalan Allah tidak berarti hidupnya tanpa masalah. Justru seringkali hidupnya lebih banyak tantangan. Tetapi tantangan itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Kekuatan batin seseorang hanya akan tumbuh melalui ujian. Tanpa ujian, manusia akan lemah. Tanpa ujian, manusia tidak mengenal dirinya sendiri. Ketika seseorang tetap berada di jalan Allah, ia akan merasakan perlindungan yang sulit dijelaskan. Meskipun hidupnya berat, hatinya tenang. Meskipun dunia tidak sesuai harapan, ia tetap kuat. Meskipun manusia meninggalkannya, ia merasa cukup dengan Allah. Inilah hadiah yang Allah berikan kepada orang-orang yang memilih jalannya. Ketenangan yang tidak bisa dihancurkan oleh keadaan. Allah memberikan jalan kepada manusia, tetapi tidak memaksa untuk mengikuti. Namun siapapun yang memilih jalan Allah, Allah akan bimbing, Allah akan mudahkan, Allah akan kuatkan, Allah akan jauhkan dari sesuatu yang akan menghancurkannya. Ini adalah janji Allah bagi hamba yang memilih untuk taat. Dan mereka yang bertahan di jalan Allah akan diperlihatkan sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang yang hidup dalam kelalaian. Mereka akan menyadari bahwa hidup ini sebenarnya sangat singkat. Mereka akan menyadari bahwa akhirat jauh lebih penting. Mereka akan melihat bahwa dunia hanyalah tempat singgah sebentar sebelum kembali kepada Allah. Segmen ini menyadarkan bahwa tetap berada di jalan Allah adalah pilihan, bukan hasil. Kita mungkin tidak bisa mengubah hidup sepenuhnya, tetapi kita bisa memilih jalan mana yang ingin kita tempuh. Dan memilih jalan Allah adalah keputusan terbaik yang akan membawa cahaya dalam hidup dan keselamatan di akhirat. Pilihan yang menentukan arah hidup. Setiap hari manusia mengambil keputusan, meskipun tidak disadari. Keputusan untuk bangun lebih pagi atau kembali tidur. Keputusan untuk salat tepat waktu atau menundanya. Keputusan untuk membaca Al-Quran atau membuka ponsel. Keputusan untuk menahan amarah atau melampiaskannya. Keputusan-keputusan kecil inilah yang sedikit demi sedikit menentukan arah hidup seseorang. Hidup tidak berubah karena satu keputusan besar. Hidup berubah karena ribuan keputusan kecil yang diambil setiap hari. Orang yang hari ini tampak baik bukan muncul begitu saja. Ia membangun dirinya dari pilihan yang konsisten selama bertahun-tahun. Ia memilih untuk bersabar ketika mudah marah. Ia memilih untuk berbuat baik ketika orang lain jahat. Ia memilih untuk tetap taat ketika hawa nafsu mengajaknya melawan. Begitu pula orang yang hidupnya hancur tidak terjadi dalam satu malam. Ia hancur karena pilihan-pilihan kecil yang salah. Ia memilih mengabaikan salat, lalu lama-lama meninggalkannya. Ia memilih menunda kebaikan, lalu lama-lama tidak melakukannya. Ia memilih mengikuti hawa nafsu, lalu lama-lama menjadi kecanduan. Pilihan kecil yang buruk akan membuka pintu bagi kerusakan besar. Banyak yang ingin hidupnya berubah, tetapi tidak mengubah pilihan kecilnya. Mereka ingin rezeki bertambah, tetapi masih lalai dalam ibadah. Mereka ingin hatinya tenang, tetapi masih mengikuti hawa nafsu. Mereka ingin hidupnya lebih baik, tetapi tidak mau mengubah cara berpikir, cara bersikap, atau cara mereka meminta kepada Allah. Ini seperti ingin sampai ke tujuan lain, tetapi tetap berada di jalan yang sama. Pilihan kecil adalah cermin dari kondisi hati seseorang. Jika ia mencintai Allah, ia akan memilih hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Jika ia lebih mencintai dunia, ia akan melihat pilihan-pilihan dunianya lebih penting. Karena itu kita harus sering memeriksa diri. Apakah pilihan kita lahir dari iman atau dari keinginan dunia? Tidak ada manusia yang sempurna dalam membuat keputusan. Terkadang kita salah memilih, terkadang kita lalai, terkadang kita kalah oleh hawa nafsu. Tetapi yang membedakan seorang mukmin adalah ia sadar ketika salah dan segera memperbaikinya. Ia tidak membiarkan kesalahan kecil tumbuh menjadi dosa besar. Ia tidak membiarkan kelalaian kecil menjadi kebiasaan buruk. Allah tidak membebani kita dengan memilih yang besar-besar.
Allah hanya meminta kita memilih kebaikan dalam hal-hal yang sederhana. Dan ketika pilihan sederhana itu dilakukan berulang-ulang dengan niat yang ikhlas, hidup seseorang akan berubah tanpa ia sadari. Itulah rahasia istiqamah. Pilihan kecil, konsisten, dan terus berulang. Pilihan menentukan arah hidup bukan berdasarkan seberapa besar pilihan itu, tetapi seberapa sering ia diambil. Jika kita terbiasa memilih kebaikan, kebaikan akan menjadi karakter. Jika kita terbiasa memilih maksiat, maksiat akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan akan menentukan masa depan. Allah memberikan pilihan sebagai anugerah, bukan untuk membuat manusia bingung, tetapi untuk memberi kesempatan agar manusia bisa memilih jalan yang membawa cahaya. Dan selama manusia masih bisa memilih, itu artinya Allah masih membuka pintu kebaikan baginya. Segmen ini mengajarkan bahwa arah hidup bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihan kecil yang manusia ambil setiap hari. Dan selama seseorang mampu memilih kebaikan, Allah akan membimbing langkahnya menuju jalan yang lebih baik. Hidup tidak bisa diubah sepenuhnya, tetapi takdir akhirmu bisa. Inilah puncak dari semua pembahasan. Kita mungkin tidak bisa mengubah hidup sepenuhnya, tetapi kita bisa menentukan bagaimana akhir hidup kita. Kita tidak bisa mengontrol masa lalu, tetapi kita bisa memilih masa depan. Kita tidak bisa memilih ujian yang datang, tetapi kita bisa memilih bagaimana menghadapinya. Dan pilihan-pilihan inilah yang akan menentukan apakah akhir hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khatimah atau sebaliknya. Husnul khatimah bukan hadiah acak. Ia adalah hasil dari pilihan-pilihan baik yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang terus memilih taat meski jatuh bangun, memilih sabar meski berat, memilih jujur meski merugikan, memilih beribadah meski lelah, semua itu akan membentuk jalan menuju akhir yang baik. Allah tidak pernah menyia-nyiakan usaha hambanya. Sebaliknya, su'ul khatimah tidak terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari pilihan buruk yang dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah. Ketika seseorang terus memilih maksiat, terus menunda ibadah, terus menurut hawa nafsu, dan terus menjauhi peringatan Allah, ia sedang membangun jalan menuju akhir yang buruk. Pilihan buruk yang dibiarkan akan menumpuk sampai akhirnya menutup pintu-pintu kebaikan. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan pilihan yang merusak diri. Kita tidak bisa mengulangi masa lalu, tetapi kita bisa menentukan bagaimana kita menutup hidup ini. Seseorang yang masa lalunya penuh dosa bisa berakhir dengan husnul khatimah jika ia memilih untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Sementara seseorang yang hidupnya terlihat baik bisa berakhir su'ul khatimah jika ia memilih untuk meremehkan dosa dan meninggalkan ketaatan. Karena itu penting bagi manusia untuk memperhatikan kualitas pilihannya hari demi hari. Tidak ada pilihan yang sia-sia, semua dicatat, semua dihitung, semua akan menentukan bagaimana Allah menutup hidup kita. Dan penutupan hidup adalah momen yang tidak bisa diulang. Ia menentukan seluruh nasib kita setelahnya. Allah Maha Penyayang. Allah tidak melihat masa lalu kita, tetapi melihat kemana arah hati kita bergerak hari ini. Selama kita memilih kebaikan, pintu ampunan terbuka. Selama kita memilih untuk kembali, Allah akan menyambut. Selama kita memilih untuk berubah, Allah akan memberkahi langkah kita. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, selama kita memilih untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, manusia yang merasa terlalu aman sering terjatuh. Ia mengira hidup akan panjang. Ia mengira ia punya banyak waktu untuk memperbaiki diri. Ia mengira Allah akan selalu memberinya kesempatan, padahal ajal bisa datang kapan saja. Dan pilihan yang kita ambil hari ini bisa menjadi pilihan terakhir yang menentukan akhir hidup kita. Kita tidak bisa mengubah segala hal tentang hidup ini, tetapi kita bisa memilih arah hidup. Kita bisa memilih taat meski berat. Kita bisa memilih sabar meski terluka. Kita bisa memilih kembali kepada Allah meski sudah jauh. Dan pilihan-pilihan ini, meskipun sulit,
adalah jalan menuju keberuntungan abadi. Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang masih mau memilih kebaikan. Selama hati masih berdegup, selama lisan masih bisa beristighfar, selama kaki masih bisa melangkah, kesempatan itu ada. Kita hanya perlu mengambil langkah dan memilih arah yang benar. Maka segmen terakhir ini menegaskan pesan utama. Kamu tidak bisa mengubah hidupmu sepenuhnya, tetapi kamu punya pilihan. Dan pilihan itulah yang akan menentukan siapa dirimu, bagaimana hatimu, dan bagaimana akhir hidupmu. Pilihlah jalan Allah, karena hanya itu jalan yang tidak akan pernah merugikanmu. Kini, setelah kita melalui seluruh renungan panjang ini, mari kita melihat kembali hidup dengan pandangan yang lebih tenang. Tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada yang diberikan tanpa tujuan. Dan tidak ada yang diambil tanpa diganti dengan sesuatu yang lebih baik bagi jiwa kita. Hidup ini mungkin tidak memberikan semua yang kita inginkan, tetapi hidup selalu memberikan apa yang kita butuhkan untuk kembali kepada Allah. Kadang berupa kebahagiaan, kadang berupa ujian, kadang berupa kehilangan, tetapi semuanya selalu dalam kendalinya yang maha bijaksana. Jika hari ini hidup belum sesuai harapanmu, jangan putus asa, karena Allah tahu waktu terbaik untuk memberikan sesuatu. Allah tahu kapan hatimu siap, Allah tahu kapan langkahmu kuat, dan Allah tahu apa yang akan merusakmu jika diberikan terlalu cepat. Begitu pula jika hari ini hati terasa berat, ingatlah bahwa Allah tidak membiarkanmu menjalani semuanya sendirian. Setiap kali kamu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah mendengar. Setiap kali kamu menahan tangis dalam sujud, Allah tahu. Setiap kali kamu memilih sabar, malaikat mencatat pahala yang tidak bisa dihitung. Jangan pernah merasa bahwa hidupmu tidak berarti. Jangan pernah merasa bahwa kesedihanmu tidak dilihat. Allah menyayangimu lebih dari yang kamu sadari. Allah menjagamu lebih dari yang kamu rasakan. Dan Allah mempersiapkan sesuatu untukmu yang jauh lebih indah dari apapun yang dunia bisa tawarkan. Penutup ini mengajakmu untuk kembali kepada Allah dengan hati yang lebih lembut. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Tidak perlu menunggu semua masalah selesai. Kembalilah sekarang dalam keadaanmu yang penuh kekurangan. Karena Allah mencintai hamba yang kembali, bukan hamba yang merasa sudah cukup. Jika langkahmu terasa berat, mintalah kekuatan. Jika hatimu terasa gelap, mintalah cahaya. Jika hidup terasa sempit, mintalah kelapangan. Karena semua itu hanya Allah yang memilikinya. Kita hanya perlu meminta dengan rendah hati dan yakin bahwa Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Semoga perjalanan hidupmu setelah ini menjadi lebih ringan. Semoga hatimu ditemani ketenangan yang berasal dari zikir. Semoga langkahmu dijaga dari kemaksiatan. Semoga ujianmu diganti dengan keberkahan. Dan semoga dirimu selalu berada dalam lindungannya, siang dan malam. Ingatlah bahwa dunia ini sementara, tetapi pahala dari setiap kesabaranmu adalah selamanya. Dunia ini singkat, tetapi ganjaran bagi setiap mujahadahmu tidak akan pernah hilang. Allah tidak pernah mengabaikan jerih payahmu. Ia menghitung semuanya, satu persatu. Maka berjalanlah kembali ke dunia dengan hati yang lebih kuat. Jalani hidup dengan lebih tenang. Teruslah berdoa, teruslah berusaha, dan teruslah percaya bahwa apapun yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayangnya. Semoga kita semua dipertemukan dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sebagai doa penutup, Ya Allah, lembutkan hati kami yang keras, tenangkan jiwa kami yang gelisah, lapangkan langkah kami yang berat, jadikan kami hamba yang selalu bersyukur dalam kelapangan dan bersabar dalam kesulitan. Ampuni dosa-dosa kami, dosa yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari. Dekatkan kami kepadamu, jauhkan kami dari maksiat, dan tutup hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share.
agar lebih banyak hati yang tersentuh dan lebih banyak orang yang kembali kepada Allah. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah menetapkan kita dalam hidayahnya sampai akhir hayat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.